Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama dengan Densus 88 terus mendalami motif Siti Elina yang menerobos istana. Pihak Densus 88 menyatakan Siti Elina terhubung dengan akun-akun medsos ex-HTI dan NII. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kepala Bagian Bantuan Operasi Kabak Banops Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan dari hasil analisis sementara ditemukan data bahwa pelaku penerobosan Istana Kepresidenan Siti Elina terhubung melalui dunia maya dengan beberapa akun yang diindikasikan merupakan akun HTI dan NII. Dari pemeriksaan tahap awal, penyidik menemukan 2 orang lainnya yang terhubung dengan pelaku yakni BU dan JM. BU merupakan suami Siti Elina yang diduga menduduki struktur jabatan sebagai Bendahara NII Jakarta, sedangkan JM diduga merupakan guru yang mendoktrin pelaku untuk mengorbankan dirinya. Penyidik masih mendalami motif pelaku dan menganalisis sejauh mana keterlibatan BU dan JM. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti 4 unit pistol, 4 buku, tas warna hitam, dan beberapa barang bukti lainnya. Sebelumnya pelaku menerobos Istana Kepresidenan Jakarta Selasa pagi sambil membawa sepucuk senjata api rakitan. Pelaku kemudian ditangkap pas Pampres dan diserahkan ke pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sudah diamankan oleh personil Gatur. Dari pemeriksaan sementara dan dari hasil analisis di Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan 2 orang lainnya, 2 orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. Nah, sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, mulai dari kemarin kita sudah terus berdampingan dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk terus mendalami kasus ini. Siti Elina, wanita penerobos istana, ternyata meminjam pistol milik pamannya. Siti Elina kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut polisi, Elina mengaku ingin bertemu dengan Presiden Jokowi dan ingin menyampaikan dasar negara Indonesia salah. Namun polisi terus mendalami latar belakang dan motif Elina menerobos istana. Wanita yang ditangkap petugas pas Pampres saat hendak menerobos Istana Negara, Siti Elina, merupakan warga Kampung Mangga, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Menyusul penangkapan Siti Elina, sejumlah anggota kepolisian berpakaian preman mendatangi rumahnya untuk mencari barang bukti. Di lingkungan tempat tinggalnya, Siti Elina dikenal tertutup dan jarang bergaul. Siti Elina merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak dan suaminya bekerja di sebuah kantor biro jasa. Nurjanah, istri ketua RT setempat, mengatakan meskipun lahir dan besar di lingkungan tersebut, namun Siti Elina cenderung tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangganya. Setiap malam Sabtu, rutin digelar pengajian di rumah Siti Elina, namun tidak diikuti warga sekitar, melainkan oleh orang dari luar lingkungan. Iya benar, warga saya Siti Elina. Itu emang sehariannya gimana, Bu? Iya, hari-harinya biasa aja. Bahkan sama tetangga juga jarang-jarang ngobrol, paling sama tertutup. Nah, kata tetangganya, saya tadi juga konfirmasi sama tetangga yang di sana, yang dekat rumahnya, setiap malam Sabtu pengajian. Tapi saya nggak tahu pengajiannya seperti apa. Dan dia pernah diajak, dia nggak mau. Cuman itu aja sih yang kita tahu. Pengajian di rumahnya gitu, Bu? Pengajian di rumahnya setiap malam Sabtu. Orang-orang sekitar atau orang-orang dari luar? Ya, nggak ada orang-orang sekitar, justru orang-orang dari luar yang datang.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, sistem pengamanan Istana Negara sudah dijalankan dengan baik sehingga pelaku bisa ditangkap dengan tindakan yang terukur. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku beraksi seorang diri dengan membawa senjata api rakitan. Yang bersangkutan sepertinya identitasnya berbeda. Ya. Berikutnya sepertinya ada, maka akan dicek lagi dalami oleh psikologi nanti seperti apa. Gitu, ya. Termasuk apakah bergerak terorganisir atau individu? Individu, sementara ini individu. Ya. Tapi senjatanya memang senjata rakitan. Ya. Itu ada kelongsongnya, tapi proyek ini tidak ada. Itu lagi dalamin semuanya. Ya. Kini Siti Elina tengah ditangani tim Densus 88 Anti Teror Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas terus mendalami latar belakang pelaku untuk memastikan apa motif pelaku nekat menerobos istana dengan membawa senjata api. Tim Liputan, Metro TV. Seorang guru sekolah dasar di Bandar Lampung sempat disebut sebagai pelaku penerobos istana. Namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, informasi itu dinyatakan tidak benar. Sempat beredar di media sosial bahwa wanita yang nekat menerobos Istana Negara Jakarta sambil membawa senjata api rakitan merupakan warga Bandar Lampung bernama Gita Puspita. Pihak kepolisian pun menindaklanjuti informasi yang beredar tersebut dengan memeriksa seorang wanita bernama Gita Puspita yang berprofesi sebagai seorang guru di sekolah dasar di Bandar Lampung. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian memastikan informasi tersebut tidak benar dan guru sekolah dasar bernama Gita Puspita diketahui sedang mengajar di sekolah di hari yang sama saat seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Siti Elina tengah menerobos Istana Kepresidenan. Bukan, karena saya memang dari pagi jam 6:30 tuh udah ada di sekolah. Sampai sore jam 4:30. Mbak, itu dari Polda berapa anggota itu main datang ke sekolahnya? Kalau nggak salah 4 apa 5 gitu, saya nggak tahu. Kalau untuk ke rumah yang datang lagi nggak Pak? Ada ya dari Polda itu sebelum datang ke sekolah datang ke rumah. Makanya dari rumah bilang sama ibu saya kegiatannya apa, di mana, di TKIT Pelita Rumah langsung ke sekolah. Jadi perlu kami jelaskan di sini. Pada saat dan waktu kejadian yang sama, wanita tersebut atas nama saudari Gita berada di kota Bandar Lampung. Jadi perlu sampai kami jelaskan dan kami sudah konfirmasi bahwa data yang sempat tersiar di media sosial tersebut tidaklah benar, bahwa warga masyarakat kota Bandar Lampung yang sebagaimana yang disebar di media sosial itu adalah bukan pelaku yang sebenarnya yang melakukan aksi tadi pagi ataupun kejadian yang sempat viral di media sosial. Siti Elina, wanita bersenjata api yang menerobos Istana Kepresidenan Jakarta, terhubung dengan HTI dan NII melalui media sosial. Diduga setidaknya ada 2 orang yang ikut mempengaruhi aksinya. Ya, untuk selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigjen R. Ahmad Nur Wahid. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad. Kami masih belum bisa mendengar audio dari Pak Ahmad. Ya, selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Pak Ahmad, dari hasil pendalaman BNPT terhadap profil dan motif pelaku seperti apa? Ya, tadi sebagaimana sudah dijelaskan dalam konferensi pers oleh Polda maupun oleh Densus bahwa saudari Siti Elina yang kemarin sempat menerobos di Istana Negara, pendalamannya kan akun medsosnya kan mengikuti akun-akun ex-HTI maupun NII. Yang harus dipahami khusus untuk HTI ini kan sudah dibubarkan dan masuk dalam kategori jaringan radikal atau radikalisme. Sementara untuk NII itu sudah masuk juga sebagai jaringan radikal dan ada beberapa yang masuk ke dalam jaringan terorisme. Apa yang membedakan antara jaringan radikalisme dan terorisme? Tentunya kalau terorisme itu pasti tersangka maupun pelaku yang lainnya tentu akan selalu dikembangkan oleh Densus 88 anti teror.
yang harus dicatat bahwa yang pasti bahwa Siti Elina itu sudah terpapar paham radikal, yaitu mereka yang bersangkutan itu berpaham takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara ini, karena dianggap negara ini tidak berdasarkan syariat agama atau hukum Tuhan. Kemudian mereka juga tentunya berideologi khilafah, makanya di akun-akunnya banyak ditemukan propaganda khilafah yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan tentunya ini juga akan dikembangkan terkait senjata ya, jadi tidak senjata hanya itu undang-undang dipinjam nomor 5 atau tahun dicuri dari 2012. pamannya Pak Ahmad? Senjata yang digunakan itu dicuri atau dipinjam dari keluarga atau paman dari Siti Elina ini? Ini masih didalami terus ya, masih didalami dan kami koordinasikan dengan Densus 88 anti teror untuk hal tersebut. Baik, baik. Pak Ahmad, kita harus jeda, nanti akan kita tanyakan lebih jauh termasuk peran dua orang yaitu JM dan BU. BU adalah suami dari Siti Elina yang dikatakan menjadi bendahara NII Jakarta. Sejauh mana pendalaman juga dilakukan dari pihak BNPT dan kepolisian. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Ahmad, tadi sebelum jeda saya menanyakan mengenai peran dua orang atas aksi dari Siti Elina, yaitu JM yang dikatakan sebagai guru dan juga BU yang adalah suami dari Siti Elina. Benarkah dia adalah bendahara NII Jakarta, Pak Ahmad? Pak Ahmad, mohon maaf kembali audio Anda bermasalah, bisa ditekan tombol mute-nya? Ya, silakan diulang penjelasan Anda, Pak Ahmad. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Polda Metro maupun dari Densus 88 anti teror Polri bahwa peran daripada suami SE ini atau Siti Elina yaitu BU itu sebagai bendahara NII wilayah Jakarta dan JM sebagai ideolog. Artinya bahwa yang bersangkutan atau saudari Siti Elina ini terpapar oleh BU maupun JM ya, kemudian dijadikan sebagai martir ataupun pelaku untuk melakukan penerobosan di istana dengan membawa senpi tersebut. Iya, lalu statusnya JM dan BU saat ini seperti apa, Pak Ahmad? Masih didalami ya, masih didalami oleh penyidik Densus 88 anti teror. Oke, terkait pola aksi dan juga target, biasanya hal ini ditentukan oleh siapa, Pak Ahmad? Seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk BU ini kan bendahara atau suaminya ya. Kemudian untuk JM itu sebagai ideolog. Ideolog itu yang mendoktrin, yang mendoktrinasi, termasuk bisa jadi dari keduanya itulah yang merencanakan target dan perencanaan dan lain sebagainya. Pak Ahmad, tadi dalam konferensi pers juga disampaikan bahwa ini bukan pertama kalinya Siti Elina atau SE ini melewati atau berada di sekitar istana, sempat ada 3 kali. Apakah di hari yang sama atau sebelum Siti Elina tertangkap? Untuk itu masih didalami juga. Tentunya penyidik Densus 88 akan mengembangkan semua semua pihak-pihak yang terlibat ya, tidak hanya suami ataupun tadi si JM sebagai ideolog, tapi juga dengan jaringan lainnya ya. Ya, kita tunggu aja nanti perkembangan hasil penyidikannya. Ya, dari sisi keamanan, apa jaminan keamanan, terutama juga kita memiliki perhelatan besar yaitu G20. Apa penjelasan dari pihak BNPT sendiri atas kejadian ini? Ya, tentunya ini menjadi kewaspadaan kita semuanya bahwa radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme ini ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita, sehingga harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Yang harus diketahui bahwa akar radikal terorisme itu kan ideologi, yaitu ideologi yang mengatasnamakan agama yang sebenarnya
tujuannya mereka adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Sehingga seperti yang terjadi pada saudari SE ini atau Siti Elina ini kan, mereka memiliki karakter eksklusif terhadap tetangganya, lingkungannya, dan lain sebagainya, sering mengadakan perjanjian yang pengajian yang diikuti tidak oleh tetangga atau kan warga setempat, tapi justru orang-orang lain dari luar dari luar tempat tinggalnya. Itu artinya mereka sudah terkait dengan jaringan-jaringan ini yang terus didalami oleh Densus 88. Oke, Pak Ahmad, sebagai upaya pencegahan, walaupun kemudian dikatakan bahwa aksi dari Siti Elina ini adalah lone wolf, tapi deteksi dari BNPT mengenai sel-sel yang ada saat ini seperti apa? Apakah memang sedang ada kecenderungan bangun dan kemudian menyusun aksi, terutama apabila kita kaitkan dengan berbagai macam perhelatan internasional yang akan segera digelar di Indonesia? Yang menjadi permasalahan kita, ketika jaringan teror yang masuk di dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, ya, misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, ya, Jamaah Ansarul Khilafah, Ansarut Tauhid, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, dan lain sebagainya itu, maka itu insya Allah bisa dimonitor ataupun bisa di surveillance oleh para penyidik atau para anggota Densus 88 anti teror, ya, dan itu bisa kalau memang unsurnya terpenuhi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bisa dilakukan upaya-upaya yang namanya preventive justice, ditangkap, ditindak sebelum melakukan aksi teror guna untuk diproses hukum, ya kan. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka belum tergabung di dalam jaringan teror yang masuk di dalam DTTOT, ya, tapi masih radikal, ya, ini yang menjadi permasalahan karena kita belum memiliki regulasi, ya, yang bisa menindak hukum terhadap mereka yang berpaham radikal sebelum mereka bergabung di dalam jaringan teror. Yang itu yang fenomena itu yang sering seperti yang terjadi dulu ketika ada Saskia Aini yang menyerang di Mabes Polri, itu kan juga tidak terdeteksi. Karena apa? Mereka yang bersangkutan itu terdoktrin atau terhubung secara ideologis tetapi tidak secara organisatoris, sehingga di luar monitoring daripada penegak hukum. Tetapi kalau misalnya kayak yang bersangkutan si Siti Elina ini juga meskipun sudah terhubung akunnya dengan XHTI, ya, maupun NII, tetapi kan belum masuk, belum berbaiat di dalam jaringan-jaringan teror yang masuk di dalam DTTOT. Nah, ini yang terus kami dalami, ya, kami koordinasikan dengan penegak hukum Densus untuk mendalami keterkaitan dengan jaringan-jaringan yang ada. Oke, baik, kita tunggu hasil penelusuran lebih mendalam berikutnya. Terima kasih Brigjen R. Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT telah berbincang bersama kami malam hari ini. Oke, pemirsa, kami lanjutkan informasi lain.